bagaimana Cina dan Amerika merusak generasi, ya kan? Karena ibu-ibu ini madrasah bagi anak-anaknya, ya kan? Jadi ibu-ibu ini madrasah bagi anak-anaknya yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin Indonesia ke depan. Jadi ternyata Amerika dan Cina kerjasama, ya kan, untuk merusak generasi Indonesia. Bagaimana strateginya? Amerika untuk merusak generasi Indonesia lewat pornografi. Coba ibu-ibu, hampir kurang lebih 888 situs pornografi itu benar-benar menyebar di seluruh wilayah Indonesia, dan itu bisa diakses lewat HP anak-anak kita tanpa sensor. 888. Apalagi yang kita saksikan, parpol merah yang menguasai Indonesia itu sampai memberikan satu statement, situs Islam itu lebih berbahaya daripada situs pornografi. Sehingga akhirnya, karena yang berkuasa itu partai merah di Indonesia, akhirnya situs Islam dibredel oleh Menkominfo waktu itu, Pak Rudiantara. Situs pornografi dibuka lebar-lebar sampai tingkat desa. Sehingga apa yang terjadi, ibu-ibu? Ini benar-benar tantangan berat bagi ibu-ibu semuanya. Jadi ternyata dampak daripada dibuka keran lebar-lebar situs-situs pornografi di Indonesia sampai ke tingkat desa, itu sekarang di Indonesia anak SD memperkosa anak TK, anak SMP melahirkan di sekolahnya, anak SMA melahirkan di sekolahnya, mahasiswi setelah lahir janinnya langsung dimasukkan kresek, dibuang di sampah. Bahkan angka aborsi di Indonesia yang diumumkan oleh Ikatan Dokter Indonesia, itu angka aborsi per tahun itu sudah 3 juta. Itu yang terdata. Angka aborsi, ya, itu yang terdata 3 juta lebih. Belum yang lewat dukun-dukun bayi, iya kan? Itu. Bahkan lembaga-lembaga riset di Indonesia setelah melakukan riset dampak daripada pornografi yang disebar oleh Amerika lewat HP ponsel anak-anak kita, itu ternyata angka penyimpangan seksual tingkat SMP dan SMA itu sudah 60%, ya kan? Bahkan ibu-ibu, di tingkat mahasiswa itu, contoh di Jogja, dari 16 perguruan tinggi negeri dan swasta disebar kuesioner, hasilnya 97,9% mahasiswi dari 16 perguruan tinggi negeri dan swasta di Jogja itu sudah mengaku sudah hamil duluan. Ini, dan itu dilakukan di kos-kosan laki-laki mahasiswa yang tidak punya tuan rumah. Nah, itu. Jadi seperti itu di Jogja. Belum lagi di kota-kota besar di Indonesia. Nah, itu. Jadi benar-benar ini sudah sangat-sangat memprihatinkan. Nah, itu. Belum selesai pornografi, kita sekarang sudah dipaksa untuk menerima LGBT, ya kan? Lesbi, gay, bisex, dan transgender. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sehingga akhirnya Menko Polhukam Profesor Mahfud MD menyatakan Indonesia tidak mampu untuk mencegah gerakan LGBT yang sudah menyebar di seluruh Indonesia.
Bahkan mungkin ibu-ibu tahu yang dulu di Cianjur sebelum terjadi gempa itu komunitas LGBT itu sudah sekitar 1000-an, ya kan? Belum lagi di kawasan-kawasan Jawa Barat itu ada 3000-an.